Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Faturgio Kemaswaki Dewantama dengan NIM 21302241021 dari kelas Pendidikan Fisika A angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai potensial termodinamika dengan dosen pengampu mata kuliah termodinamika, Dr. Andos Subahar, MSI. Ada dua topik yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah diagram PVT gas ideal dan gas nyata, dan yang kedua adalah potensial termodinamik. A. Gambaran grafis keadaan sistem. Dalam keadaan kesetimbangan termodinamika, suatu gas digambarkan oleh tiga koordinat PV dan T, membentuk sumbu-sumbu yang saling tegak lurus. Dari hasil eksperimen, ternyata ada hubungan tertentu antara ketiga koordinat PV dan T yang disebut sebagai persamaan keadaan sistem. Untuk yang bermassa tetap, hubungan antara PV dan T dinyatakan sebagai F dalam kurung PVT sama dengan 0. Dalam koordinat PVT, persamaan keadaan gas ideal dilukiskan sebagai permukaan atau bidang yang berbentuk hiperbolik seperti pada gambar 8.1. Sedangkan proyeksi permukaan F dalam kurung PVT sama dengan 0 dengan bidang datar yang tegak lurus sumbu P diproyeksikan pada bidang PT menghasilkan kurva isobarik yang berupa garis lurus seperti pada gambar 8.3. Gas nyata mempunyai sifat-sifat yang menyimpang dari gas ideal. Molekul-molekul gas ideal tidak tarik-menarik dan tidak mempunyai volume. Sedangkan gas nyata ada tarik-menarik antara molekul dan mempunyai volume. Gas ideal tidak dapat menjadi cair dan padat. Perbedaan gas nyata dan gas ideal dapat terlihat jelas apabila dilihat pada diagram PV, yaitu kurva isotermal seperti pada gambar 8.5 berikut. B. Diagram PVT untuk zat murni. Zat murni adalah zat yang terdiri atas satu senyawa kimia yang berbentuk padat, cair, atau gas, atau campuran dari dua atau tiga bentuk itu. Misalnya CO2 dalam bentuk gas, padat, atau cair, tetapi tidak merupakan campuran dengan zat murni lain, misalnya CO2 plus H2O. Pada keadaan uap tak jenuh dengan suhu 94 derajat Celcius dan tekanan kurang dari 1 atmosfer di dalam ruangan tertutup, hal tersebut dapat digambarkan pada diagram PV gambar 8.6. Ciri-ciri khusus dari zat murni dapat dilihat pada gambar 8.7 sebagai berikut. Pada gambar juga terdapat keterangan, yaitu pada daerah 1 merupakan daerah uap tidak jenuh, daerah 2 merupakan daerah cairan, dan seterusnya. Pada diagram PT, kurva penguapan, peleburan, dan sublimasi bertemu pada satu titik, yaitu titik triple. Titik triple merupakan tempat setimbangnya fase padat, cair, dan gas secara bersama-sama. Dalam keadaan kesetimbangan termodinamika, sistem misalnya suatu gas digambarkan oleh tiga koordinat PV dan T yang tidak berubah dengan berubahnya waktu. Ada beberapa hal dari keadaan zat murni menjadi lebih jelas bila kita sajikan dengan diagram PVT. Titik-titik triple misalnya sebenarnya adalah suatu garis isobar yang membentang pada interval volume tertentu. Hanya pada diagram PT, garis ini tampak seperti titik. Melalui diagram PVT dapat dilihat perbedaan zat yang beranomali dan yang tidak beranomali. A. Entalpi dengan simbol H. Entalpi dinyatakan sebagai H sama dengan U plus PV. Perubahan entalpi yang terjadi ketika sistem mengalami proses infinitesimal adalah DH sama dengan DU plus PdV plus PdP. Dari hukum ke-1, untuk proses reversible, TdS sama dengan DU plus PdV. Maka dapat ditulis DH sama dengan TdS plus PdP. Dikatakan bahwa S dan P merupakan koordinat dari H dan ditulis H sama dengan H dalam kurung SP. B. Energi dalam atau energi termal. Sebagai fungsi termodinamik, energi dalam U dapat dinyatakan sebagai fungsi dua koordinat termodinamik yang mana saja. Misalnya, U sama dengan U dalam kurung PV, atau U sama dengan U dalam kurung PT, atau U sama dengan U dalam kurung PT. Seperti halnya dengan H, sebagai potensial termodinamik, U memiliki koordinat alam tertentu, yaitu S dan V. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut. Dari hukum ke-1, untuk sistem hidrostatis, DU sama dengan dG min PdV. Untuk proses yang reversible, hukum alam ini dapat ditulis DU sama dengan TdS min PdV. Tampak bahwa S dan V sebagai koordinat alami dari U, dan dinyatakan U sama dengan U dalam kurung SV. C. Fungsi Helmholtz dengan simbol F. Fungsi Helmholtz atau energi bebas Helmholtz didefinisikan sebagai F sama dengan U min TS. Untuk proses reversible infinitesimal, perubahan kecil dari F dinyatakan dF sama dengan DU min TdS min SdT. Dari hukum ke-1, untuk proses reversible, DU min TdS sama dengan min PdV, sehingga dF sama dengan min PdV min SdT.
Dalam hal ini, T dan V dinyatakan sebagai koordinat alami dari F dan ditulis F sama dengan F dalam kurung TV. Fungsi Helmholtz didefinisikan oleh karena banyak proses kimia yang berlangsung secara isoterm dan isovolum. D. Fungsi Gibbs dengan simbol G. Fungsi Gibbs atau energi bebas Gibbs didefinisikan sebagai G sama dengan H min Ts. Sedangkan untuk proses reversible infinitesimal, dG sama dengan dH min TdS min SdT. Dari hukum ke-1, untuk proses reversible, dH min TdS sama dengan FdP, sehingga diperoleh dG sama dengan PdP min SdT. Dalam hal ini, P dan T dinyatakan sebagai koordinat alami dari G, dan ditulis G sama dengan G dalam kurung PT. Fungsi Gibbs didefinisikan untuk menjelaskan proses yang berlangsung secara isotermal dan isobarik seperti pada proses perubahan fase. Besaran H, U, F, dan G sering disebut sebagai potensial termodinamik, dan dH, du, dF, dan dG merupakan diferensial eksak. Sifat-sifat potensial termodinamik. 1. Fungsi H dan U. Fungsi entalpi H dan fungsi energi dalam U memiliki kesamaan dan perbedaan. H memiliki koordinat alami S dan P, jadi H sama dengan H dalam kurung SP. Dapat ditulis dH sama dengan TdS plus VdP. Diferensial H dapat ditulis pula sebagai berikut, yaitu dH sama dengan dG plus VdP. Apabila suatu proses berlangsung pada tekanan tetap, dP sama dengan 0, sehingga dH sama dengan dG, Hf min Hi sama dengan Q. Artinya, perubahan entalpi selama proses isobarik sama dengan kalor yang terlibat pada proses tersebut. Contoh proses yang berlangsung secara isobarik adalah pada proses peleburan, penguapan, dan sublimasi. Pada proses pergantian fase ini, kalor yang terlibat selama proses tersebut biasa disebut sebagai kalor laten. Dan yang terukur ketika terjadi pergantian fase adalah perubahan entalpinya. Selain itu, entalpi juga sangat penting untuk menjelaskan proses throttling. Proses throttling, entalpi akhir sama dengan entalpi awal. Hal ini bisa dijelaskan pada gambar 8.9 sebagai berikut. Fungsi energi termal U memiliki koordinat alami S dan V, jadi U sama dengan U dalam kurung SP, sehingga V dapat ditulis DU sama dengan TdS min PdV. Apabila T dan P sebagai fungsi S dan V, maka U sama dengan U dalam kurung SP dapat ditentukan dengan pengintegrasian. Proses-proses yang mengandung informasi tentang U dapat diperoleh dari persamaan umum bahwa DU sama dengan dG min PdV. Pada proses isovolum, dV sama dengan 0, DU sama dengan dG, UF sama dengan UF min UI sama dengan Q. Artinya, perubahan energi termal sistem pada proses isovolum sama dengan kalor yang terlibat pada proses tersebut. Fungsi F dari G. Fungsi Helmholtz dari fungsi Gibbs memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Fungsi Helmholtz memiliki koordinat alami T dan V, maka ditulis F sama dengan F dalam kurung TV. Bentuk diferensial dari F adalah dF sama dengan SdT min PdV. Apabila S dan P diketahui sebagai fungsi dari T dan V, maka fungsi F sama dengan F dalam kurung TV dapat ditentukan dari pengintegrasian. Beberapa proses yang mengandung informasi tentang F antara lain: 1. Proses isoterm, dt sama dengan 0, maka dari persamaan 8.12 dapat dituliskan dF sama dengan min PdV. Artinya, perubahan Helmholtz selama proses isotermal sama dengan kerja yang terlibat pada proses tersebut. Yang kedua, proses isovolum dan isoterm, dV sama dengan 0 dan dt sama dengan 0, maka persamaan 8.12 menjadi dF sama dengan 0 dan F sama dengan tetap. Pentingnya fungsi F adalah dalam segi teoritisnya. Dalam fisika statistik, F ternyata dapat diturunkan secara teoritis sebagai fungsi T dan V. Kita akan mendapatkan P sebagai fungsi T dan V yang tidak lain merupakan persamaan keadaan sistem. Fungsi Gibbs mempunyai koordinat alami T dan P, maka fungsi Gibbs dapat dinyatakan G sama dengan G dalam kurung TP yang mempunyai bentuk diferensial dG sama dengan min SdT plus VdP, persamaan 8.13. Beberapa proses yang mengandung informasi tentang G antara lain: 1. Proses isotermik, dt sama dengan 0, maka persamaan 8.13 dapat dinyatakan menjadi dG sama dengan PdP. Terus yang kedua, proses isobarik, dP sama dengan 0, persamaan 8.13-nya akan menjadi dG sama dengan min SdT. Proses isoterm dan isobar, dt sama dengan 0 dan dP sama dengan 0, maka persamaan 8.13 akan menjadi dG sama dengan 0 dan G sama dengan tetap. Proses ini sangat berkaitan dengan proses perubahan fase seperti peleburan, penguapan, dan sublimasi yang berlangsung secara isoterm dan isobar. Jadi, pada proses perubahan fase fungsi Gibbs sistem tetap, jika fungsi Gibbs per mol untuk fase gas dinyatakan sebagai G gas, untuk fase cair sebagai G cair, dan untuk fase padat sebagai G padat, maka persamaan kurva sublimasi adalah G gas sama dengan G padat, persamaan kurva penguapan atau pengembunan sama dengan yaitu G gas sama dengan G cair, persamaan kurva peleburan adalah G cair sama dengan G padat. Nah, itu tadi adalah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.